warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bangun subuh, dimudahkan untuk salat berjamaah dan dimudahkan belajar bersama. Semoga pagi ini kita buka amalan kita dengan kebaikan dan semoga kita bisa menutupnya juga dengan kebaikan. Tema pagi ini tentang fikih legasi. Fikih itu arti bahasanya al-ilmu wal fahmu. Fikih itu artinya adalah pengetahuan dan pemahaman. Itu kata dari al-fiqhu. Makna fikih al-ilmu wal fahmu. Kemudian legasi terkait dengan apa yang ditinggalkan oleh seseorang. Hidup itu isinya adalah kehadiran dan perpisahan. Dan kita semua akan berpisah dengan kehidupan ini. Apakah kita duluan atau anak-anak kita yang duluan? Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Tetapi pasti ada yang kita tinggalkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Apa sesungguhnya yang harus kita tinggalkan untuk masa depan keluarga itu? Bagi kebanyakan orang, mungkin termasuk kita juga, ya, setiap hari bekerja secara naluri itu juga untuk menyiapkan masa depan anak dan keluarga, tetapi seringkali fokusnya pada apa? Pada harta, fokusnya pada harta dan kekayaan. Nah, dalam hadis yang sangat terkenal ini, dan saya yakin Bapak Ibu juga hafal, kita diarahkan oleh Nabi dengan kalimat begini, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasin illa min sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Apabila manusia meninggal, terputuslah seluruh amalnya. In qata'a anhu amaluhu. Maksudnya adalah dia tak lagi bisa beramal. Amal di sini artinya luas. Yang dimaksud dengan kata amal dalam bahasa Arab itu ada amal duniawi dan juga ada amal ukhrawi. Bila amal duniawi itu bentuknya adalah pekerjaan-pekerjaan dan profesi, bisnis yang kita tekuni, maka saat meninggal tak lagi bisa beramal, tak lagi bisa bekerja, tak lagi bisa bisnis. Ada teman jenengan yang sudah wafat kemudian datang ke kantor? Nggak ada ya, nggak ada. Ya. Begitu juga dengan amal-amal yang sifatnya ukhrawi, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak lagi bisa sholat, tak lagi bisa puasa. In qata'a amaluhu. Tetapi manfaat dari apa yang selama ini dilakukan terus memberi manfaat. Itu makna dari in qata'a anhu amaluhu. Jadi apa yang dilakukan tidak lagi bisa dilanjutkan, tapi apa yang dilakukan manfaatnya terus bisa dimanfaatkan, bisa memberi manfaat. Kerja dari pagi sampai sore bahkan sampai malam itu bisa memberi manfaat bagi dia, terus manfaatnya. Oke. Begitu juga ibadah-ibadah yang dilakukan. Manfaatnya berupa pahala, berupa kebaikan, ketenangan, kedamaian, itu juga bisa dirasakan.
saat pelakunya masuk ke liang kubur, saat pelakunya nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu. Tetapi ada amalan-amalan yang istimewa, terus mengalir itu. Apa itu? Kata Nabi, shadaqatin jariyah, yang di dalam tafsiran para ulama diartikan dengan wakaf. Shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, di sini Nabi tidak menyebut gedung, Nabi tidak menyebut harta, tidak menyebut kekayaan. Yang disebut oleh Nabi sebagai warisan yang penting untuk ditinggalkan 3 hal ini. Meninggalkan wakaf, kemudian meninggalkan ilmu yang bermanfaat, serta meninggalkan anak soleh. Shadaqatun jariyah berarti ada legasi, warisan institusi, warisan lembaga, warisan manfaat sosial. Meskipun kita tidak membangun sendiri, tetapi ada keterlibatan. Okay. Nah, kalau sebagian para orang-orang kaya di Arab itu, Bapak Ibu, kalau untuk urusan wakaf, terutama masjid, kalau bangun masjid itu nggak mau orang lain ikut, maunya itu satu masjid dibangun sendiri. Nggak tahu, mungkin mau kaplingannya sendiri nanti di surga katanya. Maunya itu sendiri. Ya, tapi kita tidak berkecil hati yang tidak bisa membangun sendiri. Kita bisa berkontribusi. Di mana-mana ada jejak. Ada jejak-jejak wakafnya, jejak-jejak kebaikan. Di masjid di sini ada jejak kebaikan, di masjid sana ada jejak kebaikan, di sekolah sana ada jejak kebaikan, dan sebagainya, sebagai shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir, ada manfaat sosial. Ya, ketika masih hidup kita bisa bercerita kepada anak-anak, alhamdulillah itu Bapak ada kontribusi di sana, nanti kamu juga begitu, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Ada ilmu yang bermanfaat, legasi intelektual, pendidikan. Pendidikan itu juga penting. Nah, apalagi kemudian yang diajarkan itu benar, yang diajarkan itu tepat. Nah, itu lebih bagus. Kemudian legasi keluarga, generasi, dan nilai. Nah, terkait dengan fikih legasi ini juga kaitannya dengan masa depan. Islam itu agama yang sangat memperhatikan generasi, memperhatikan keturunan. Bahkan dalam Al-Quran itu, terutama dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kita dapati beliau sebagai seorang sosok yang sangat perhatian betul dengan anak dan keturunan. Diwujudkan dalam doa-doanya dan diwujudkan juga di dalam proses pendidikan dan dakwahnya. Kita temui doa-doa beliau itu kan ada banyak kalimat-kalimat wa min dzurriyyati, wa min dzurriyyati, wa min dzurriyyati, dan lain sebagainya. Dikaitkan dengan anak dan keturunan. Hadis ini mengajarkan, hadirin rahimahullah, bahwa manusia itu tidak diukur dari keberhasilannya mengumpulkan harta dan kekayaan, tetapi apa yang tetap hidup setelah wafatnya. Jadi tidak dilihat berapa warisan yang panjenengan tinggalkan, berapa rumah yang ditinggalkan, berapa harta yang ditinggalkan, tetapi yang dilihat itu adalah apa yang tetap mengalir di dalam hidupnya, itu yang memberi manfaat bagi hidupnya. Sebab kalau secara kepemilikan itu kan terputus. Secara kepemilikan terputus, tapi secara manfaat mengalir. Jenengan ketika masih hidup mewakafkan hartanya, secara kepemilikan terputus, tapi secara manfaat abadi. Itu kalau wakaf. Jenengan punya harta, hartanya itu ditabung, hartanya itu kemudian ditinggalkan, terputus, tidak lagi dianggap sebagai milik awak pemiliknya. Jenengan punya tabungan, memang di rekening ada nama kita di tabungan rekening, tapi kalau sudah meninggal sudah lepas.
berpindah menjadi syirkatut tamlik, syirkah kepemilikan para ahli waris sebelum dibagi itu. Sudah tak lagi menjadi nama panjenengan, berubah menjadi nama keluarga para ahli waris. Bahkan setelah para ahli waris itu menerimanya, ada kalanya berpindah tangan juga, Pak. Berpindah tangan. Karena ada kecenderungan generasi pertama membangun, generasi kedua mengembangkan, generasi ketiga menghabiskan. Wah, luar biasa. Ketika menghabiskan. Saya nggak tahu, jadi kan termasuk generasi yang keberapa, Allah. Jadi yang jadi perhatian itu bukan berapa yang ditinggalkan. Yang pasti adalah apa yang sudah kita lakukan, yang kita tinggalkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami mencatat apa yang mereka kerjakan dan jejak yang mereka tinggalkan. Kami mencatat apa yang sudah dikerjakan serta jejak-jejak yang ditinggalkan. Kata atharahum ini kalau di dalam tafsir itu punya dua makna. Makna yang pertama, yang dimaksud dengan atharahum adalah langkah-langkah kaki. Itu dicatat. Jadi jenengan tadi pagi dari rumah menuju masjid, teracaknya itu dicatat oleh Allah. Langkah-langkah kakinya itu. Ustaz, kalau saya naik sepeda motor tadi, apakah juga dicatat? Iya, putaran rodanya juga dicatat. Jangan khawatir. Ada nomenklaturnya sendiri, Bapak Ibu. Dicatat juga jejak-jejaknya, langkah-langkahnya. Nah, kata athar di sini itu diambil dari sebuah hadis. Ada seorang sahabat Nabi dari Bani Salamah. Saat itu di sekeliling Masjid Nabawi itu masih kosong, Pak. Nggak ada bangunan-bangunan. Bani Salamah rumahnya itu jauh dari Masjid Nabawi. Beliau itu berpikir alangkah enaknya kalau kemudian punya rumah dekat dengan masjid. Akhirnya bermaksud untuk pindah. Nah, Rasulullah mendengar informasi itu. Bani Salamah ingin pindah mendekati masjid. Oleh Nabi dikatakan, wahai Bani Salamah, ya, rumahmu dan langkah-langkahmu. Rumahmu dan langkah-langkahmu. Maksudnya apa? Maksudnya, semakin jauh rumahmu dari masjid, maka langkah-langkah kaki yang dicatat itu lebih banyak. Langkah-langkah kaki yang dicatat oleh Allah lebih banyak. Jenengan milih yang mana, rumah dekat masjid atau jauh dari masjid? Setelah dapat hadis ini, Ustaz, saya kepingin pindah yang agak jauh, Ustaz. Nggak apa-apa, yang dekat diwakafkan ke masjid. Setuju? Setuju, karena rumah jenengan sudah jauh. Nah, hadirin, ini makna yang pertama. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan kata athar ini adalah apa? Jejak-jejak kebaikan dan jejak-jejak keburukan. Jadi jejak-jejak kebaikan dicatat, jejak-jejak keburukan juga dicatat. Meskipun nggak harus bangun prasasti tertentu. Kalau bangun prasasti itu kan jejak yang dilihat oleh siapa? Dilihat oleh manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, apa yang kita tinggalkan tadi, tiga hal tadi termasuk atharahum, jejak-jejak kebaikan, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang ditinggalkan. Nah, dalam hidup ini hadirin, biasanya yang ditinggalkan oleh seseorang ini ada level tingkatan lapisan-lapisannya. Pertama, meninggalkan harta.
Nah, seperti ini pasti terjadi. Ada orang bertanya, Ustadz, kenapa ya Rasulullah kok tidak meninggalkan harta untuk keluarganya? Coba kalau Rasulullah meninggalkan harta untuk keluarganya, semakin kuat alasan panjenengan untuk numpuk harta kan? Loh Rasulullah kan begitu malah, ya. Karena ada kecenderungan manusia itu sangat sayang kepada harta meskipun sudah tua. Dan manusia itu sangat perhatian pada keluarganya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Makanya di antara hikmah waris itu apa? Mendorong seseorang untuk produktif. Ya, hikmah waris itu di antara begitu. Kenapa? Sampai kok ngoyo betul kerja. Ini loh untuk masa depan anak-anak. Karena ada konsep warisnya. Coba kalau misalnya ada aturan, siapapun yang meninggal, maka seluruh hartanya diserahkan kepada masjid. Kira-kira jenengan semangat kerja dan numpuk tabungan? Gak semangat. Untuk apa saya cari uang banyak? Toh nanti tidak dinikmati oleh anak-anak. Nah, begitu nggih. Secara naluri orang sudah begitu. Fokus pada harta dan kekayaan. Bahkan kemudian menganggap itu segala-galanya atau lupa serta menganggap kalau harta itu segala-galanya. Ya, kerja dari pagi kemudian sampai sore sampai malam, setelah itu sudah menganggap selesai pekerjaannya, tugasnya, tanggung jawabnya untuk keluarga. Ini level 1. Yang kedua, ada juga layernya adalah ilmu. Meninggalkan ilmu bagi anak-anaknya. Ada juga yang meninggalkan karakter bagi anak-anaknya. Dan juga ada amal jariah dan visi hidup. Tapi kehidupan modern seringkali hanya fokus pada nomor 1, meninggalkan harta. Oke. Maka kemudian cerita-cerita di dalam Al-Quran juga kita dapati ada anak yang mendapatkan warisan harta, tapi tidak mewarisi cara orang tuanya di dalam menjaga harta itu. Kita baca surat Al-Qalam ayat 17 sampai 33. Orang tuanya baik sebetulnya. Oke, baik. Meninggalkan ladang, tapi kemudian saat diolah oleh anak-anaknya ternyata cara yang digunakan beda dengan cara orang tuanya, akhirnya hangus, habis kebunnya. Oke. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diharapkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Islam kepada kita semua adalah warisan terbesar itu bukan harta, tapi nilai. Warisan terbesar itu bukan harta, tapi ketakwaan, sehingga kemudian harta itu bisa tetap terjaga. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh temannya dan ditanya, kenapa kamu kok tidak mewariskan harta untuk anak-anakmu? Beliau mengatakan, in kanu solihina fallahu yatawallas solihina. Kalau anak-anak saya soleh, pasti dijamin oleh Allah. In kanu ghairu dzalik falan atruka ma yu'inuhum ala maksiatillah. Tapi kalau mereka tidak soleh, aku tak akan meninggalkan modal yang digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan eman ya, kita sudah berusaha menjaga yang halal, menjaga yang baik, kita tabung dengan baik, kita siapkan dengan baik. Tapi kemudian ternyata ketika jatuh ke tangan keluarga yang mewarisi, digunakan untuk maksiat kepada Allah. Kalau digunakan untuk begini, kalau punya anak dan dia berpikir, alhamdulillah kita ini di dunia sudah dikasih rumah sama bapak dan ibu. Sekarang bapak ibu sudah wafat, maka sekarang tugas kita membangunkan rumah di surga untuk bapak ibu. Saya wakafkan untuk bapak dan ibu. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu ketika anak diberi warisan rumah, diberi warisan harta, serta diberi warisan nilai. Tapi kalau kemudian diwarisi harta tanpa nilai, apa kemudian yang terjadi? Ada kalanya konflik,
kemudian ada kalanya harta itu digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita dijaga oleh Allah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam perspektif maqasid syariah, apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak? Kita punya harapan. Anak-anak kita terjaga agamanya, keluarga terjaga agamanya. Maka kemudian maknanya adalah kita wariskan iman, kita wariskan tauhid, sehingga hidup mereka menjadi terjaga. Kita dapati di Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, ketika sakit di akhir hayat itu anak-anaknya dikumpulkan, belum memastikan, ma ta'buduna mim ba'di, nanti kalau aku meninggal siapa yang kamu sembah. Nah, jadi orang tua memastikan anak-anaknya. Nah, penting juga ternyata hadirin sebagai orang tua yang sudah punya anak dan punya cucu keliling ke rumah anak-anaknya. Nah, itu juga ada maqasidnya juga, ada tujuannya juga. Untuk apa keliling? Bulan ini ke rumah anak pertama, di situ kita ngomong cucu, berangkat ke sana juga begitu. Bukan sekedar untuk meluapkan sisi emosi kita, kasih sayang orang tua, kakek dan neneknya, anak dan cucunya. Tapi kisah Nabi Yakub ini memberikan inspirasi. Saya datang ke tempat anak-anak saya itu untuk memastikan tadi, ma ta'buduna mim ba'di. Nanti anak saya ini akan menyembah siapa? Ini dalam rangka untuk hifdzu dinihim, menjaga agama mereka. Jangan sampai kemudian warisan harta mereka nikmati, tapi mereka kehilangan arah dan identitas hidupnya. Gitu. Jadi kalau pas kunjungan ke rumah anak, ke rumah cucu, pas waktu sholat, ya cucunya diajak, ya anaknya diajak juga Pak. Ya, literno aku nang masjid, sambil pura-pura nggak tahu tempatnya kita. Literno aku nang masjid, aku nggak tahu kok kesasar. Oh gitu. Ngajak gitu. Kemudian juga memastikan hifdun nasli, menjaga keturunannya, kualitas keturunan. Ini juga bagian dari penerus, memastikan bahwa anak-anak kita adalah anak yang berkualitas, mereka disiplin, punya adab, punya integritas, punya jiwa kepemimpinan, karena kita juga minta kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan doa kita, ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, doa-doa seperti ini perlu juga kita cermati. Selama ini aku minta kepada Allah doa, semoga keturunanku jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Saya tak delok, saya tak kunjungan. Yang dimaksud dengan pemimpin ini bukan pemimpin politis saja loh, karena kalau dimaknai seperti itu terlalu sempit wilayahnya. Hanya ketua RT, ketua RW, lurah, kan gitu, hanya sempit satu. Sementara yang minta kan banyak. Tapi kepemimpinan yang dimaksud di sini itu adalah keunggulan, kepeloporan, kepemimpinan pada semua bidang. Bahwa yang dimiliki oleh anak dan keturunan ini diikuti oleh orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Hifdun nasli. Memang Rasulullah itu bangga dengan umat yang banyak, tetapi bukan sisi kuantitatif saja yang kita harapkan, tetapi sisi kualitatif juga. Karena kita minta apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Tidak hanya sisi jumlah, tapi juga kualitas sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa dan sebagainya. Begitu juga hadirin untuk hifdul mal, menjaga harta. Menjaga harta. Anak saya, cucu saya ini bisa menjaga harta atau tidak? Konsumsinya, literasi halalnya ini dimiliki apa tidak? Tetap menjaga yang halal atau tidak? Khawatir nanti anak-anak yang mendoakan saya ini ternyata doanya ditolak gara-garanya apa?
yang dinikmati, yang dimakan, yang dipakai tidak halal. Kan tadi warisannya adalah waladin solihin yad'ula, anak soleh yang mendoakannya. Coba kalau misalnya punya anak soleh, mendoakannya, tapi doanya ditolak semua oleh Allah. Kenapa? Karena tadi makanannya haram, pakaiannya haram. Jadi tidak memiliki literasi halal terkait dengan harta yang ditinggalkan. Begitu juga dengan bisnis keluarga. Nah, kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau tidak mewariskan harta. Yang diwariskan adalah tauhid. Yang ditinggalkan itu tauhid. Dari doanya Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami berdua ini muslimaini lak, hamba yang berserah diri kepadamu. Ya, begitu juga anak dan keturunanku menjadi apa? Muslimatan lak, sebagai dzurriyyah muslimah, keturunan yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sholat dan lain sebagainya. Nah, dalam sejarah kemudian kita lihat sosok-sosok tokoh yang lahir dari keluarga Ibrahim ini, ada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak meninggalkan harta tapi meninggalkan tauhid. Tetapi ada juga dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang meninggalkan kekayaan, tetapi tidak hanya kekayaan yang ditinggalkan, juga meninggalkan etika bisnis, meninggalkan amal-amal sosial, filantropi, meninggalkan kecintaan kepada akhirat. Nah, itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, dalam fenomena modern seperti yang saya singgung di depan tadi itu, hadirin, ada fenomena. Apa fenomenanya itu? Generasi pertama membangun, generasi yang kedua mengembangkan, generasi yang ketiga menghabiskan. Balik mana? Muter lagi. Nah, sehingga dalam literatur bisnis keluarga itu, dari pekerja biasa kembali menjadi pekerja biasa dalam 3 generasi. Ya, ketika dia bisa membangun, memiliki bisnis yang cukup besar, baru kemudian sampai di cucunya hilang semuanya, balik mana? Jadi orang-orang biasa lagi, merintis lagi dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena tadi hanya mewariskan harta, tapi tidak mewariskan nilai, tidak mewariskan cara di dalam menjaga harta. Sehingga hadirin rahimakumullah, kita berpikir apa kemudian yang sebenarnya harus kita wariskan. Dalam kehidupan kita kontemporer, dalam kehidupan kontemporer, ada kalanya orang itu fokus meninggalkan harta, menyiapkan harta bagi keluarganya. Apakah ini salah? Ya tidak salah. Tapi menjadi salah kalau hanya itu fokusnya. Kalau hanya harta saja. Atau kemudian menunda, menyiapkan generasi. Nah, muncul kemudian ungkapan-ungkapan, engkau lah sadar dewi. Ya, nanti saja, nanti kan akan ngerti sendiri. Istilah-istilah, nanti akan ngerti sendiri, nanti akan sadar sendiri, nanti akan ketemu jalannya sendiri. Kemudian orang tua tidak mengarahkan. Nah, ini problem. Apa problemnya? Boleh jadi memang anak ketemu jalannya, ketemu petunjuknya, tapi tidak ada intervensi orang tuanya. Orang tuanya dapat manfaat apa tidak? Kalau doa itu kan begini, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ampuni aku, ampuni orang tuaku, sayangi mereka sebagaimana mereka mendidikku. Nah, kalau nggak mendidik, gimana?
Sebagaimana mendidik, bukan sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil, tapi kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Karena masa-masa kecil itu adalah masa-masa pembentukan karakter. Kama rabbayani. Boleh jadi memang anak tahu jalannya sendiri, ya, tapi tanpa intervensi orang tua, karena orang tuanya nggak mendidiknya. Bahkan boleh jadi orang tua menelantarkannya. Bahkan boleh jadi orang tua menganggap masukkan sekolah, beres, tanpa intervensi sedikit pun. Merasa kalau sudah sekolah itu tanggung jawab gurunya untuk mendidiknya. Nah, ini repot ini. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sibuk mengumpulkan harta, lupa mewariskan pengaruh-pengaruh kebaikan. Nah, meninggalkan harta tidak salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim ini diceritakan. Yang bercerita ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat bercerita, adani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ama hajjatal wada. Ketika Nabi menunaikan haji wada, itu menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau sakit, saat sakit, yang sakit mengantarkan pada wafatnya itu. Fakultu, saat berkata, ya Rasulullah, ya, balaghabi minal waj'i ma tara. Nabi, jenengan pirsa, jenengan tahu, aku sedang sakit yang seperti jenengan saksikan ini. Wa ana malin, sementara aku punya uang banyak. Aku ini kaya ya Nabi. Wala yarithuni illa ibnatun li wahidah. Saya tidak punya ahli waris lain kecuali satu anak perempuan. Afa atasaddaqu bithulutsai mali, apakah boleh saya menyedekahkan 2/3 hartaku? Nabi menjawab, la, jangan. Afa atasaddaqu bisyatri, kalau separuhnya bagaimana Nabi? Nabi menjawab, jangan. Kira-kira Pak, jenengan kalau misalnya ketika sakit, kemudian didatangi oleh ketua takmir masjid, jenengan ngomong begini kira-kira, Pak takmir, uangku ini banyak, gimana kalau saya wakafkan 2/3 untuk masjid? Oh, takmir langsung yes. Wih, kebetulan ini masjid lagi butuh. Masjid lagi butuh ini. Nabi bilang, jangan. Kebanyakan 2/3 itu. Ya. Separuhnya bagaimana? Jangan juga. Kebanyakan. Kalau sepertiga ya Rasul, oke, sepertiga. Ats-tsulusu katsir. Sepertiga itu sakeh. Pahalanya itu sudah banyak sepertiga. Nah, yang menarik itu pesan Nabi. Kalau kamu tinggalkan anak dan keturunanmu aghniya'a khairun min antadharhum alatan yatakaffafunan nas. Kalau kamu tinggalkan mereka dalam keadaan cukup, lebih baik dibanding kamu tinggalkan mereka dalam kondisi kekurangan, kemudian tergantung pada orang lain. Nah, berarti semangatnya mewariskan yang cukup. Tetapi tadi bukan hanya harta saja, Pak. Masalah cukup atau tidak cukup itu kan relatif. Ya, cukup atau tidak cukup itu relatif. Tidak ditentukan oleh berapa jumlahnya, tapi ditentukan oleh pemahaman dirinya, kualitas hatinya di dalam mengelola harta yang diwarisi tadi. Mungkin enggak yang diwarisi secara kuantitatif banyak sekali, tapi kemudian tetap merasa enggak cukup? Ada juga. Ada enggak kira-kira? Kalau yang ditinggalkan enggak banyak, tapi cukup. Alhamdulillah. Malah biasanya Pak yang dapat warisan banyak itu ya cepetnya habis, cepat habis. Okay? Cepat habis. Nah, Rasulullah mengingatkan masa depan keluargamu. Nah, dari beberapa riwayat ini hadirin rahimakumullah, paling tidak
ada, dan juga kisah Nabi Ibrahim tadi, warisan-warisan penting, okay? Legasi yang kita tinggalkan untuk anak dan keturunan itu satu warisan iman kepada Allah. Ya, qala wa min dzurriyyati, kemudian juga ma ta'buduna min ba'di, nanti kalian akan menyembah siapa? Kalian akan menyembah siapa? Anak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak mengenal Allah, hadirin, kalau diperintah oleh Allah, berangkat sebab dia kenal siapa yang memerintah. Coba misalnya, karena kan gini, tingkat respon seseorang terhadap perintah itu diantaranya dipengaruhi oleh siapa yang memerintah. Ya, siapa yang memerintah dipengaruhi oleh juga pengetahuan dia tentang apa kewajiban saya kepada orang yang memerintah saya itu. Kalau tidak kenal siapa yang memerintah, tidak tahu kewajibannya, jangan harap dia mau berangkat. Ya, tahu kalau dia punya pimpinan, kemudian dan tahu sebagai bawahan punya kewajiban untuk taat pada pimpinan. Ketika diperintah oleh pimpinan, responnya cepat apa tidak? Cepat, karena dia tahu siapa yang memerintah. Coba kalau yang memerintah itu teman bawahannya ataupun sebayanya, selevel dalam tingkatan pekerjaannya itu. Beda Pak, respon dengan kalau yang memerintah itu karena dia tahu siapa yang memerintah. Nah pertanyaannya, kalau kemudian diperintah sholat, diperintah puasa, diperintah sedekah oleh Allah, kok nggak bergerak bagaimana? Kemungkinan ma'rifatnya kepada Allah tidak tahu, apa masih lemah. Kenapa kok nggak mau puasa? Mungkin nggak kenal Allah. Kenapa kok kamu tidak puasa? Mungkin yang bersangkutan tidak menyadari bahwa ada konsekuensi kalau menolaknya. Coba, kalau menolak perintah atasan ada konsekuensinya Pak. Oh, saya tahu ini konsekuensinya. Kalau tidak menuruti perintah atasan, bisa dipindah saya, kan begitu ya? Ada konsekuensinya. Nah, mewariskan keimanan kepada Allah. Ya, makanya di dalam kisah surat Al-Qalam 17-33 itu kemudian diingatkan laula tusabbihun, kan gitu. Laula tusabbihun. Seharusnya kalian ini bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, diingatkan kembali. Kalau tadi kebunnya menjadi gosong, terbakar, habis karena ingat Allah, lupa pada Allah, diingatkan kembali untuk mengenal Allah. Laula tusabbihun. Nah, kemudian warisan ilmu. Warisan ilmu itu penting. Cuma hadirin rahimakumullah, kadang kita mewariskan ilmu pada anak tapi tidak mewariskan hakikat ilmu itu kepada anak. Mewariskan ilmu anak disekolahkan. Tidak salah, boleh anak disekolahkan dalam prodi jurusan apa saja silahkan. Ya. Tapi kemudian lupa mewariskan hakikat ilmu. Oke nak, kamu kuliah di Fakultas Peternakan, Pertanian, Kedokteran. Itu mewariskan ilmu. Tapi lupa mewariskan hakikat ilmu. Nak, kalau kamu belajar di kedokteran, itu ilmunya Allah loh ya. Belajar peternakan itu ilmunya Allah. Belajar pertanian itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu ingin kalau punya ilmu seperti ini, semakin bertambah ilmunya, semakin tunduk kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Jadi mewariskan ilmu sekaligus hakikat ilmu. Kemudian juga mewariskan karakter. Orang tua yang sukses ya mewariskan, tidak hanya mewariskan harta tapi juga amanah. Mewariskan integritas. Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka syai'un minad dunya. 4 hal kalau kamu miliki, meskipun kehilangan peluang dunia, kehilangan peluang laba, tak masalah, kamu masih bisa eksis. Ya, kalau 4 hal ini kamu pegang, kamu jaga, boleh jadi kamu akan mengalami dinamika dalam bisnismu dan juga pekerjaanmu, maka itu semua nggak akan berpengaruh selama 4 hal ini kamu jaga. Apa itu? Yang pertama adalah kata Nabi, hifdzu amanah, kamu jaga amanah. Jadi mewariskan amanah. Sidqu hadis, kalau kamu jujur.
husnul khaliqah, kalau akhlakmu baik. Kalau akhlakmu baik. Iffatu tu'mah, kalau makananmu baik. Makanan ini juga diingatkan betul oleh Rasul. Sekarang ini pun juga gitu. Kita kayak para orang tua kayaknya perlu cerewet juga melihat pola makan anak-anak kita yang sukanya yang kalau nggak pedes ya manis, pedes ya manis dan lain sebagainya. Nah, itu kan berbahaya bagi masa depan. Ya, anak-anak sekarang kan begitu ya. Pokoknya manis, pedas, manis. Kemudian warisan institusi. Ada kontribusi yang kita tinggalkan. Ada masjid berdiri, kita ada kontribusi di situ. Ada komunitas kebaikan yang berdiri, kita ada kontribusi di situ. Kemudian juga amal jariah, ada wakaf, kita berkontribusi. Ada beasiswa bagi pelajar, mahasiswa, kita ada kontribusi di situ. Ada masjid, ada program sosial, kita punya kontribusi di situ, kemudian kita ceritakan kepada anaknya. Ada jejak-jejak. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catat apa yang sudah mereka kerjakan, kemudian kami catat pula jejak-jejak yang juga mereka tinggalkan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, action plan-nya begini, kita bertanya, apa nilai utama yang ingin saya wariskan? Apa yang sedang saya lakukan untuk mewariskannya? Siapa penerus yang sedang saya siapkan? Jika wafat, apa yang tetap hidup setelah sepeninggalku? Nah, kalau kemudian ini semua kita jawab dengan baik, yang terjadi seperti kisah Al-Kahfi 82, nah itu akan hadir di dalam kehidupan rumah tangga dan masa depan anak-anak kita. Wa ammal jidaru, rumahnya mau roboh, dibangun oleh Nabi Khidir. Kenapa? Karena memang diperintah oleh Allah. Allah itu ingin agar yang ditinggalkan ini tetap terjaga. Sehingga kemudian bisa dinikmati oleh anak dan keturunannya. Secara khusus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita wariskan berdasarkan arahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Monggo bila ada hal-hal yang didiskusikan saya persilahkan. Wazidna ilma. Allahumma yassir lana umurana wa aslihna waghfir lana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna minal ghafilin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika ya rabbal alamin. Rabbana waj'alna min muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.